الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa berada dalam lindungannya. Dalam lindungan dan bimbingannya. Walhamdulillah, merupakan satu kebahagiaan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, tempat yang terbaik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah al-masajid wa abghadul biladi ila Allah al-aswaq." Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasar. Maka kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di mana kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala semata-mata karena Allah
karena mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bertafaqquh fi din, dan saling cinta mencintai karena Allah. Dan kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala mengumpulkan kita di akhirat di dalam surganya, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dunia ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsala Allah jalla wa ala ala madrajatihi malakan." Bahwa ada seseorang yang menziarahi, mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus salah seorang dari malaikatnya untuk mengawasi perjalanan hamba Allah tersebut. Lalu tatkala hamba Allah ini berjalan menuju kampung saudaranya, maka datanglah malaikat ini dan bertanya kepada hamba Allah itu, "Aina turidu?" Hendak kemanakah engkau? Maka hamba Allah ini menjawab, "Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Lalu malaikat kembali bertanya, "Hal laka 'alaihi min ni'matin tarubbuha 'alaihi?" Apakah ada kenikmatan khusus yang kau harapkan dengan mendatangi saudaramu itu? Mungkin datang untuk menagih hutang, ataukah ada kepentingan tertentu yang engkau mendapatkan manfaat darinya? Maka jawab hamba Allah Subhanahu wa taala ini, "La ghaira anni ahbabtuhu fillahi jalla wa ala." Sama sekali tidak. Aku melakukan hal ini semata-mata karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun mengabarkan kepada hamba Allah itu, dan beliau mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaik, bi anna Allah azza wa jalla qad ahabbak kama ahbabtahu fi." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, dan mengabarkan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, kecintaan yang tidak akan terputus walaupun hari kiamat telah ditegakkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah berkenaan tentang masalah yang sangat penting di dalam Islam, yang merupakan salah satu prinsip dalam berislamnya seorang muslim, dan dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang sebenarnya, yaitu kewajiban kaum muslimin untuk memahami agama Allah berdasarkan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahayanya mengingkari apa yang telah datang dari beliau, bahayanya mengingkari sunnah Rasulullah
alaihi salatu wassalam. Dan kita sebagai seorang muslim tentu semuanya sepakat bahwa Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah merupakan pedoman, petunjuk bagi seluruh manusia. Siapapun dari mereka tidak diperkenankan untuk tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an Karim. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam telah diutus ke tengah-tengah mereka, bahkan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, walaupun mereka mengaku bahwa mereka berpegang teguh dengan kitab Taurat ataukah kitab Injil, namun mereka tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir dan tidak termasuk dari kalangan kaum muslimin, disebabkan karena dia beriman dengan sebahagian apa yang diturunkan oleh Allah dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela ahlul kitab disebabkan perbuatan mereka yang beriman kepada sebagian yang diturunkan oleh Allah dan mengkufuri sebagiannya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dhin fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila shaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab lalu kalian mengingkari sebagian Alkitab yang lainnya? Tidaklah balasan orang yang melakukan hal tersebut melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan ke dalam azab yang sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang kalian amalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin." Tatkala telah datang kepada mereka, pada ahli kitab itu, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya dari kitab Taurat dan kitab Injil. Sedangkan mereka dahulu ahli kitab kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Mereka dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu berharap akan datangnya seorang Rasul pada akhir zaman, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, dan mereka selalu menanti itu. Apalagi di saat orang-orang musyrikin Madinah selalu menteror dan mengganggu ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah pada saat itu. Mereka selalu mengatakan, kami bersabar dan kami akan menunggu akan keluar seorang nabi, dan itu tidak lama lagi. Apabila dia telah diutus oleh Allah, maka kami akan beriman kepadanya dan kami akan berjihad bersamanya untuk memerangi kalian, wahai orang-orang musyrikin. Ini janji orang-orang Yahudi
sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala telah datang kepada mereka sesuatu yang mereka telah ketahui, mereka benar-benar meyakini bahwa itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengingkarinya. Mereka kafir terhadapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang kafir. Begitulah keadaan Yahudi yang beriman kepada sebagian namun mengingkari sebagian yang lainnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam musnadnya sebuah hadis dari Salamah bin Salamah bin Waqash radhiyallahu taala anhu, dan beliau ini salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW. Beliau menceritakan keadaan sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada waktu itu beliau masih kecil. Maka beliau bercerita bahwa dahulu ada seorang dai-nya orang Yahudi. Orang Yahudi ini sering duduk. Dia punya majelis sendiri di salah satu kabilah yang ada di Madinah. Kalau dia sudah duduk di situ, dia biasanya mengajak orang-orang musyrikin untuk berkumpul, lalu kemudian dia mendakwahi orang-orang musyrikin tersebut. Nah, orang Yahudi ini suka bercerita tentang hari akhirat, bahwa hari kiamat itu benar. Hari kiamat itu pasti akan datang. Dan orang setelah dia mati akan dibangkitkan kembali. Dan ada namanya timbangan pada hari kiamat. Ada namanya hari penghisaban. Dan ada orang dimasukkan ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Dia sering menceritakan itu karena mayoritas orang-orang musyrikin mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka orang Yahudi ini pun mendakwahi mereka. Sehingga sebagian orang musyrikin bertanya-tanya, apakah engkau betul-betul meyakini perkara ini? Maka orang Yahudi mengatakan iya. Dan itu disebutkan dalam kitab kami, dalam kitab Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang-orang musyrikin pun bertanya, apa buktinya? Dapatkah engkau mendatangkan sebuah petunjuk yang kami nanti akan beriman kepadanya? Maka orang Yahudi mengatakan iya. Tidak lama lagi akan diutus seorang Rasul yang terakhir ke tengah-tengah umat ini. Tidak lama lagi. Maka orang-orang musyrik ini semakin penasaran. Mereka bertanya, kapankah dia akan diutus? Maka orang Yahudi ini sambil mengisyaratkan kepada Salamah bin Salamah yang pada waktu itu masih kecil. Orang Yahudi mengatakan, kalau anak ini sudah beranjak dewasa, maka dia akan diutus. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi benar-benar mengetahui demikian dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke tengah-tengah umat ini. Dan benar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tersebut. Jika Salamah ini telah beranjak dewasa, maka terdengarlah berita bahwa di Makkah ada seorang yang mengaku sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu faktor mengapa penduduk Madinah mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Salah satu faktornya karena mereka sebelum masuk ke dalam Islam mereka sudah sering mendengarkan dari mulutnya orang-orang Yahudi bahwa akan diutus seorang Rasul. Begitu mereka mendengarkan, maka mereka bersegera untuk mengajak panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun berbondong-bondong menjadi kaum muslimin, bahkan kota Madinah menjadi tempat hijrahnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Tatkala kaum muslimin yang dahulunya mereka musyrikin dari penduduk Madinah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka sebagian mereka yang biasanya duduk bermajelis bersama dengan orang Yahudi tersebut, mereka datangi orang Yahudi itu.
Lalu mereka mengatakan kepadanya, ini Rasulullah telah diutus, mengapa engkau tidak beriman kepadanya? Kata orang Yahudi yang dahulu sering berdakwah ini, dia mengatakan, bukan ini yang aku inginkan, bukan dia yang aku maksudkan. Maka dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW hanya karena permasalahan bahwa Rasulullah diutus dan beliau berasal dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Permasalahan sepele. Mereka terlalu membanggakan sukunya, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada mereka, ternyata yang diutus dari kalangan Arab, maka mereka pun hasad, mereka pun dengki dan enggan untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah keadaan ahlul kitab. Mereka menjadi kafir karena mereka beriman kepada sebagian dan meninggalkan sebagian apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita harus menyatakan diri kita sebagai muslim yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara kafah. Udkhulu fil-silmi kafatan. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan beriman kepada sebagian karena sesuai dengan hawa nafsu, dan tidak beriman kepada sebagian karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Oleh karenanya kita yakini bahwa Al-Qur'anul Karim seluruhnya adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membimbing siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini senantiasa memberikan hidayah, mengarahkan, membimbing kepada jalan yang paling lurus, dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, orang-orang yang senantiasa beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap muslim tentu beriman kepada Al-Quran Karim. Setiap muslim tentu berusaha menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Akan tetapi, apa yang menyebabkan menyimpangnya sebagian kaum dalam keadaan mereka mengaku dirinya sebagai muslim, dalam keadaan mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam, namun setelah kita melihat amalan-amalannya, setelah kita melihat akidah dan keyakinannya, ternyata jauh dari Al-Quranul Karim itu sendiri, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan khalaf? Ada penyimpangan dalam memahami Al-Quranul Karim. Maka apabila kita sepakat dalam poin yang pertama ini, bahwa Al-Quranul Karim adalah pedoman dan bimbingan kita sebagai kaum muslimin, maka tentu kita harus merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana cara menerapkan Al-Quran, bagaimana cara memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang sebenarnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam banyak ayatnya, kewajiban setiap muslim untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dalam memahami agama, di dalam mengamalkan Islam,
dan di dalam mengetahui rincian-rincian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara global. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra, Al-Quran. Untuk apa? Agar engkau yang menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Semoga mereka itu berpikir. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nas di mana Allah Jalla wa Ala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, sebagai mufassil, sebagai muwaddih yang menjelaskan, yang merinci isi dari Al-Qur'an Karim. Maka apabila ada problem di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka merujuklah kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merujuklah kepada bimbingan Rasulullah alaihi wasallam yang mana Allah perintahkan kita untuk mencari penjelasannya kepada Rasulullah alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul berikan kepada kalian, hendaklah kalian mengambilnya. Dan apa yang Rasul larang kalian darinya, maka hendaklah kalian berhenti dan meninggalkannya. Sebab siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mizan al-haq, timbangan kebenaran, tolak ukur kebenaran. Siapa yang berjalan di atas jalan Rasul, maka dialah yang berjalan di atas jalan kebenaran. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk Rasul, siapa yang tidak mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, maka dia berada dalam penyimpangan dan kesesatan. Itu adalah hal yang pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Dia akan mendapatkan dua kemudaratan. Kemudaratan yang pertama, dia akan ditimpa fitnah di muka bumi. Apa itu fitnah? Penyimpangan dan kesesatan. Dia semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin jauh dari as-siratal mustaqim. Dan kemudaratan yang kedua, au yusibahum 'adzabun alim. Ataukah dia akan merasakan siksaan yang pedih di dunia sebelum di akhirat. Siksaan yang pedih di dunia sebelum dia merasakan di akhirat. Maka peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyimpang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga beliau sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari lisan beliau senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Rasulullah adalah manusia biasa, betul. Beliau makan sebagaimana manusia yang lain makan. Beliau minum, manusia yang lain minum. Beliau menikah sebagaimana manusia yang lain menikah. Akan tetapi beliau punya keistimewaan. Beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita dudukkan pada kedudukannya dengan memuliakannya dan mengagungkannya. Maka Rasulullah alaihi wasallam sebagai manusia dan kita tidak boleh mengangkatnya sebagai ilah seperti orang-orang Nasara yang telah mengangkat Isa bin Maryam sebagai Tuhan, mensejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tidak demikian.
karena beliau sebagai seorang manusia. Demikian pula tidak diperbolehkan kita merendahkan kedudukan beliau, disebabkan karena beliau dari satu sisi adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sebagai manusia dan beliau sebagai Rasulullah alaihi salatu wassalam yang wajib kita muliakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Umar, beliau mengatakan, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun faqulu 'Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian terlalu menyanjung-nyanjung aku. Sebagaimana orang-orang Nasara yang terlalu menyanjung-nyanjung Rasulullah, menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, seorang manusia. Cukup kalian mengatakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau sebagai manusia, namun beliau punya keistimewaan Rasulullah SAW. Nah, keistimewaan inilah yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau berkata, perkataan dan ucapan beliau adalah wahyu yang datang dari Allah Jalla wa ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Rasul itu berbicara dari hawa nafsu, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Perbuatan-perbuatan beliau adalah senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan-perbuatan beliau adalah merupakan wahyu yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Jalla wa ala. Sehingga Allah telah mempersaksikan akhlak yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh bagi kalian wahai kaum muslimin, pada diri Rasulullah SAW merupakan contoh tauladan yang terbaik bagi orang-orang yang berharap bertemu Allah dan hari akhir, dan dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Inilah yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain kata Anas bin Malik, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fa wallahi ma qala li uffin qattu wa la ma qala li lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Demi Allah, aku telah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Beliau sama sekali tidak pernah mengatakan kepadaku, kata uf itu teguran. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Kenapa kamu tidak begitu saja? Sama sekali Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu kepada Anas bin Malik, pelayan beliau radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah contoh bagi kaum muslimin dari perkataan beliau, demikian pula perbuatan-perbuatan beliau. Wallahu taala alam. Karena waktu Isya telah masuk, insyaallah taala kita sambung setelah mengerjakan salat Isya.